Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 1 April 2021, tepat hari Kamis Putih. Saling mengasihi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Bacaan kedua 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26, dan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita mengenang akan saat-saat akhir Yesus sebelum penyerahan dirinya dan wafat secara tragis di palang penghinaan, yaitu salib. Kita kenang perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-muridnya. Saat mereka makan bersama, saudara, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yohanes 13 ayat 2. Yesus sudah tahu saatnya akan tiba, bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 3. Sebelum masuk sengsaranya, saudara, Yesus menunjukkan kasihnya kepada muridnya, termasuk Yudas. Ia dianggap belum bersih, karena pada perjamuan kasih itu ia sedang merencanakan suatu pengkhianatan terhadap guru dan Tuhannya. Ada pertentangan sikap di antara dua pribadi yang hadir di dalam ruang perjamuan cinta kasih itu, saudara. Yaitu sikap pelayanan yang mencintai yang dilakukan oleh Yesus, dan sikap pengkhianatan yang dicintai oleh Yudas. Saat Yesus melakukan pembasuhan kaki para muridnya, hatinya sangat perih karena salah satu murid yang dipilih menjadi rasul justru mengkhianati dia. Dalam pembasuhan kaki ini, saudara, Yesus mau menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba, seperti yang ditulis di dalam surat Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Sebagai seorang hamba, Yesus menunjukkan bagaimana semestinya melayani. Ini ditunjukkan Yesus di dalam membasuhi kaki para rasul, para murid-muridnya, dengan sambil berlutut di hadapan para murid. Adakah saudara-saudara seorang guru seperti Yesus? Adakah seorang sahabat seperti Yesus? Adakah kita mau seperti Yesus terhadap pasangan kita, orang tua kita, anak kita? Pembasuhan kaki para muridnya menekankan kerendahan hati, bukan ritual jasmani, saudara. Praktek seorang janda Kristen yang membasuh kaki saudara-saudara seimannya di dalam 1 Timotius 5 ayat 10 tidak berbicara tentang keterlibatannya dalam tata cara gereja, namun tentang kerendahan hati. Pelayanan janda Kristen itu sebagai hamba bagi orang-orang percaya lainnya. Ketika kita menolak untuk mengikuti teladan Yesus, berarti kita meninggikan diri kita sendiri di atas Yesus dan hidup di dalam keangkuhan. Ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan.
Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13 ayat 16. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita saat ini? Maukah kita merendahkan hati seperti seorang hamba? Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita, saudara. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 14. Dalam pembasuhan kaki, saudara-saudara, ada rekonsiliasi, ada pengampunan. Karena dalam pembasuhan kaki itu sendiri adalah perbuatan kasih yang tulus dari dalam hati. Yesus mau kita juga melakukan seperti apa yang telah Dia lakukan, saudara. Kita mau lakukan terhadap orang tua kita, terhadap pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita, mereka yang kita musuhi, yang membenci kita, yang menyakiti kita. Perjamuan malam terakhir ini bagi Yesus adalah tanda bahwa Ia mengasihi para murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Ia mengasihi mereka sampai tuntas. Yohanes 13 ayat 1. Wujud kasihnya ini, saudara-saudara, adalah dengan memberi dirinya secara total, tubuh dan darahnya bagi keselamatan manusia. Ini adalah kasih sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi manusia. Dalam perjamuan terakhir bersama muridnya, Yesus sungguh-sungguh menyerahkan tubuh dan darahnya, yang mana selalu kita kenang di dalam perjamuan Ekaristi. Karena ini menjadi peringatan bagi kita, saudara. Di dalam surat Paulus pada jemaat di Korintus disampaikan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Dalam perjamuan Ekaristi yang merupakan pengingat akan karya penyelamatan Allah, kita juga dapat berjumpa dengan Kristus, saudara. Bukan itu saja, kita dapat bersatu dengan Kristus dengan menyantap tubuh dan darahnya. Perayaan Ekaristi juga merupakan wujud kesatuan dengan jemaat dan membentuk satu tubuh di dalam Kristus. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan Kamis Putih, mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk mengenang kembali saat-saat menjelang Yesus masuk di dalam penderitaan, di mana kita kenang perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Kita harus bersyukur, saudara, dengan perjamuan terakhir Yesus ini. Karena kita yang dikasihi, diserahkannya tubuh dan darahnya bagi kita, sehingga kita dapat lebih dekat kepada Dia. Untuk itulah kita perlu kenang perjamuan ini di dalam Ekaristi seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Seperti Yesus katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 24. Bukan itu saja, saudara-saudara. Dalam mengenang perjamuan terakhir perayaan Kamis Putih ini, kita semua diajak untuk selalu mau merendahkan hati kita seperti seorang hamba. Kita mau saling mengasihi, saling mengampuni. Biarlah kita mau juga teladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk saling melayani dengan membasuh kaki pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita,
Dan siapapun yang telah menyakiti kita, yang melukai kita, kita mau saling mengasihi, saling mengampuni. Mari saudara-saudaraku, di dalam perayaan Kamis Putih ini, kita mau lakukan rekonsiliasi. Kita mau bersatu kembali dengan saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita. Kita mau bersatu kembali dengan pasangan kita yang mungkin selama ini kita telah berbeda pendapat. Mungkin kita telah melakukan perselingkuhan terhadap dirinya. Kita mau bersatu kembali dengan orang tua kita yang mungkin selama ini kita tidak mengingat mereka. Mari saudara, kita mau merendahkan hati kita seperti seorang hamba yang mana Yesus sendiri telah melakukannya. Tuhan Yesus, tanamkan kerenan hati di dalam hatiku agar aku dapat dengan tulus melayani sesamaku seperti Engkau tulus melayani dan mencintai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.